perasaannya ya semua jamaah pasti sedih ya rasanya gitu, karena kita sudah ngambil mikot juga di Bir Ali, kemudian kita memang sudah berniat berumroh, tapi di tengah jalan ternyata kita harus kembali dan tanpa ada kepastian kapan kita boleh kembali ke Mekah gitu. Tapi setelah akhirnya kita bisa lolos, itu kita alhamdulillah sekali, sangat bersyukur sekali. Nggak kebayang kalau misalkan nggak jadi umroh ya suruh balik, tapi suruh balik, kemudian kan kita juga mungkin harus bayar dam segala macam, banyak lah gitu. Bu, saya mau nanya nih, kemarin kata Pak Tatas tuh hampir batal umroh di checkpoint di Madinah, katanya dibalikin lagi. Iya. Ada yang nangis nggak di salah satu nih? Saya nangis. Nangis? Kenapa tuh nangis? Karena takut enggak kembali lagi ke Indonesia. Lagi ditahan di Madinah. Oh, kalau ditahan enggak Bu, paling dipulangin justru. Enggak mau, sudah pengen kembali kan enggak sama di Madinah, udah kenapa. Tapi alhamdulillah ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya, dan di video ini saya mau nge-share buat teman-teman semua tentang jemaah umroh yang hampir ditolak nyebrang ke kota Mekah. Padahal jemaah umroh ini udah ada di Madinah, tapi hampir dilarang dan dibalikan lagi ke Madinah. Tapi alhamdulillahnya diperbolehkan ke Mekah ya Ceng ya? Betul sekali ya. Dan di video ini saya tidak sendiri, ditemani sama Jenny Abuy dan Sobat TKI. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Memang sekarang ini ketat banget, bahkan saya aja waktu perpanjang paspor itu sama konsulat mending ditunda dulu pemulangannya. Bayangkan aja sama kalian, jemaah umroh udah mengeluarkan uang puluhan juta, udah nyampe Madinah itu suruh balik lagi ke Madinah dan pulang ke Indonesia. Tapi alhamdulillah berkat doa dari semuanya dan doa diijabah, akhirnya nyampe ke Mekah. Wah, pokoknya dramatis banget. Saya sekarang mau sedikit wawancara sama pemilik travel dan jemaah umrohnya. Jadi seperti apa ya? Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Sekarang saya udah nyampe di restoran Thailand. Ini teman saya yang kerja di restoran Thailand. Mampir ke Kacau Rama. Dia punya channel ya, namanya siapa? Kacau Rama. Kacau Rama. Subscribernya baru 3 ya? Pokoknya mampir, harus mampir. Ya, dia karyawan di sini. Dan sekarang saya mau sedikit wawancara sama yang punya travel. Ikutin terus, Boy. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini yang punya travelnya. Apa kabar Mas Eman? Pak Haji Tatas. Iya. Dan ini Mas siapa, Pak? Pak Beni. Pak Beni. Ini Pak Beni sebagai apa? Manajer keuangan. Manajer keuangan kan? Ini sebelum saya wawancara, nih lihat travel IRM menjamu makan para jemaah, lihat seafood, makanannya makanan Thailand ini. Iya. Wah, mantap. Luar biasa. Makanya kalau mau umroh lewat travel IRM bisa diliput sama para vlogger Jeddah guys. Insyaallah. Sekarang saya mau sedikit wawancara sama Pak Haji nih. Ya. Gimana Mas Alman? Kemarin waktu Pak Haji mau melintas dari Madinah ke Mekah, katanya ada kendala. Betul. Kita sudah melakukan ihram di Mikot di Zulhulaifah di Bir Ali. Sekitar kilometer 40 di Taptis checkpoint. Tiba-tiba macetnya itu 2 kilo kurang lebih. Bis yang melewati itu membawa jemaah, tiba-tiba saja dipulangkan kembali, harus pulang. Ya Allah. Saya sempat turun di situ karena sopir juga tidak mau mencari sumber masalahnya apa. Sopir kalau sudah katakan ada info hukuman, kalau pemerintah sudah
menginginkan seperti ini nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kamu tanya sendiri katanya. Iya. Saya turun berusaha, baik-baik kita bicara dengan pihak otoritasnya Iya. yang berjaga lengkap di situ. Akhirnya betul ada bisa babi intisyari corona. Jadi karena diindikasikan ada penyebaran corona. Kemarin itu satu bis Betul. Pak Haji Tatas ini di checkpoint Madinah mau menuju ke Mekah itu Betul. ditolak dan suruh balik lagi ke Madinah. Ya. Sedangkan hotel di Madinah itu udah habis. Udah habis. Nah itulah semua kaget dan seluruh bis yang lewat situ semuanya dipulangkan. Itu reaksi jemaah gimana, Pak? Kaget, memang ada yang sedih. Walaupun pada saat itu kita belum berani menyampaikan secara utuh apa penyebabnya karena kita juga tidak memiliki sumber yang pasti sebelum kita kontak kepada pihak-pihak yang berwenang ya, terutama muassasah yang mengeluarkan visa. Iya. Atau kenalan-kenalan kita yang berhubungan dengan ini. Ternyata bukan hanya orang dari luar seperti kita, orang Saudi juga kaget karena diumumkannya kan jam 12 malam. Iya. Nah, kita jam 12 siang baru mereceive kejadian itu. Boleh jadi di Indonesia juga semua kaget. Nah, ini ada salah satu subscriber saya yang di waktu yang sama Pak Tatas ditolak menuju ke Mekah. Kalau dia ada di Dubai dan terluntar-luntar sekitar 10 jam. Jadi nggak ada kepastian karena visa umroh ditutup masuk ke Saudi Arabia. Betul, kami pun betul mendapatkan informasi yang sama ya. Kawan-kawan kami dari travel-travel lain terutama yang berserikat dalam satu serikat gitu ya, memberikan informasi yang cukup mengagetkan. Jangankan yang di tanah air, yang kita yang mengalami di tanah suci pun seperti itu, luar biasa kagetnya. Baru kami mendapatkan informasi yang mentah pada saat itu, informasinya belum masak gitu. Mentah itu dalam pengertian benarkah informasi itu? Iya. Dari muassasah katanya sementara 42 kali 24 jam, artinya 48 jam. Iya. Mekah disterilkan dulu. Oh. Nah, karena ada indikasi yang terkena virus corona gitu dari kelompok jemaah, mau diperiksa sampai 48 jam. Nah, baru setelah ada keputusan itu akan oke lagi katanya, Anda masuk boleh ke Mekah. Iya. Dan untungnya Pak, alhamdulillah ya itu semua bis yang di sana bisa nyebrang. Bisa nyebrang akhirnya. Kami juga akhirnya tidak berani melakukan langkah-langkah yang sembrono pada saat itu. Kita tunggu di Bir Ali kembali sebelum kita melangkah ke Madinah untuk booking hotel karena cukup happy. Berapa jam nunggu di Bir Ali, Pak? Dari mulai jam 2 kita baru berangkat Siang. lagi, yang 2 siang baru berangkat jam 6 sore. 6 sore maghrib. Oh, lumayan. Itu pun masih belum ada ketetapan sebenarnya. 50-50. Kita la haula saja lah dengan jemaah, kita berdoa karena kita tidak tahu informasi dan alhamdulillah ternyata begitu ditaftish pada saat itu bisa lewat karena semuanya sedang sholat maghrib. Jadi semua petugasnya sedang sholat maghrib karena yang lain itu katanya jam 11 malam ditolak. Allahu Akbar. Jadi pas sholat maghrib saya minta berdoa semua ya kepada jemaah. Alhamdulillah padahal pelan-pelan juga. Ini berkat mujizat juga. Iya, Jadi iya. polisi di sini waktunya sholat. Nah, waktu sholat itulah dimanfaatkan sama Pak Haji ini lewat ke checkpoint. Iya. Dan ya kita selamat lah. Punya pengalaman. Iya. Ya, di akhirnya kita pelan-pelan. Iya. Karena katanya kalau yang diketahui melewat itu dikejar, walaupun dia sudah 20 kilo jauhnya itu dikejar harus balik. Iya. Tapi alhamdulillah kita ya. Masya Allah. Walaupun dengan penuh was-was, tapi ya dengan sudah tibanya di Mekah, ya suasana jemaah bisa terobati, walaupun diawali dengan kesedihan. Kebayang nggak sama kalian? Kita umroh niat ibadah ke sini menjalankan ibadah umroh. Betul. Dengan biaya sekitar 23 jutaan lah ya. Iyalah, kurang lebih. 23 juta, tiba-tiba di Madinah suruh balik lagi. Iya. Bahkan suruh pulang ke Indonesia. Apa reaksi kalian? Ya. Tapi berkat doa para jemaah, ini rombongan Pak Haji Tatas tuh bisa lewat ya. Alhamdulillah. Dan sekarang saya mau wawancara salah satu jemaah Pak Haji. Betul.
Cuman lagi pada makan. Kita tunggu setelah makan aja. Oke. Makasih banyak Pak Haji ya. Ya, selamat Iya, Mas iya. Selamat Saya ya. mau wawancara. Oke, saya para juga jemaah. berdoa ya buat para subscriber dari Kang Alman yang banyak di mana-mana ini. Oke, mudah-mudahan diberi kemakmuran lahir batin ya, Amin, bisa melaksanakan ibadah umroh Amin ya Allah. atau haji suatu saat ke sini. Iya. Dan mungkin kita bisa bertemu nanti dengan Kang Alman vlogger-vlogger di sini. Sekarang saya mau wawancara jemaahnya. Jadi seperti apa reaksinya setelah kemarin suruh balik lagi dari checkpoint ke Madinah. Betul banget. Nanti bagaimana sih tanggapan dari para jemaah? Jadi ini kan gate-nya sekarang. Alhamdulillah ya, saya dipercaya menemani para jemaah dan kebetulan saya juga ya berada di posisi waktu kemarin pas disuruh muter balik oleh pihak polisi. Sekarang kita masuk ya Kang Ahmad. Ikutin terus ya. Yang mana dulu nih? Ya masuk sini. Masuk ke sini. Sini, aduh. Assalamualaikum. Ini saya mau sedikit bertanya nih tentang kejadian kemarin Pak. Waktu disuruh balik lagi ke Madinah, itu perasaannya seperti apa Pak? Coba mendekat biar. Yo saya megang. Perasaannya ya semua jamaah pasti sedih ya rasanya gitu, karena kita sudah ngambil mikot juga di Bir Ali, kemudian kita memang sudah berniat berumroh, tapi di tengah jalan ternyata kita harus kembali dan tanpa ada kepastian kapan kita boleh kembali ke Mekah gitu. Tapi setelah akhirnya kita bisa lolos, itu kita alhamdulillah sekali, sangat bersyukur sekali gitu. Nggak kebayang kalau misalkan nggak jadi umroh ya, suruh itu, balik. Tapi suruh alhamdulillah. balik, kemudian kan kita juga mungkin harus bayar dam segala macam, banyak lah gitu ininya. Itu nunggunya di Bir Ali itu berapa jam kira-kira? 3 jam lah. 4 jam? 4 jam lah, sekitar 4 jam. Ya lumayan lama, melelahkan. Nah, jadi ini satu meja itu keluarga besar siapa Pak? Pak Beni. Om Beni. Iya. Nah. Jadi Pak Beni ini posisinya di IRM itu apa Pak? Ya kebetulan saya dipercaya sama Pak Ustadz sebagai manajer keuangan. Banyak duit berarti ya Pak? Tapi di depan. Aminin aja Pak. Amin. Iya, karena setiap ucapan insya Allah jadi doa kalau di tanah Arab ini. Iya. Nah, Ibu ya, saya mau nanya nih ke Ibu. Apa? Perasaan Ibu kemarin gimana Bu? Hampir nggak jadi umroh. Galau ya? Lain-lain sini dikit. Galau ya Bu? Iya. Saya juga kemarin agak kaget dengar kabar dari sahabat salam. Katanya saya dibalikin lagi. Wah, jangan-jangan ini nggak jadi, saya bilang. Ada yang nangis kayak itu satu bis kan? Banyak yang nangis. Tapi Ibu nangis nggak Bu? Ya Berzikir ada, Bu. bercari nakdak begitulah. Bisa aja nih sih. Bercari nakdak. Berdok-dok ya, berdok-dok. Ya, sedih sih sedih. Cuman ya, ya kita kembalikan kepada yang Iya. kuasa ya. Kalau- Karena kalau belum Iya. maksud saya kalau belum waktunya, siapapun dan bagaimanapun pasti Tidak akan bisa tidak ya. akan Iya. bisa gitu. Kita pasrah aja waktu itu udah Masya sepasrah-pasrahnya Allah. gitu. Oh, iya, Bu. Bijaksana banget ya jawabannya. Jadi itu tadi guys, kita balik lagi. Kalau misalkan kita walaupun udah di depan Iya. Masjidil Haram, kalau belum ada panggilan dari Allah itu kita nggak bisa masuk. Betul banget. Gitu. Nah kebetulan si Eteh ini dulu pernah kerja di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia ya. Iya, udah Di- lama banget tapi Di stasiun TV apa itu? di Trans 7. Trans 7. Jam Petualang. Oh, di Ah, Jakarta. Masya Allah, pantesan muka-mukanya itu kayak ada di TV. Wah ini ujung-ujungnya ke sini. Sayang realnya habis. Oh, iya. Ini gimana makanannya? Enak nggak? Alhamdulillah sampai habis. Iya, jadi ini- Coba dong Om Ben sebutin dong ini dari anak yang paling tua gitu. Oh iya, kebetulan kita bawa semua satu Bukan paling tua, paling dewasa. Paling dah. Tidak terima. Ini yang paling besar namanya Gina. Iya. Dan, Hai gitu. Hai, Mas. guys. nah itu nomor 2 namanya Genisa. Genisa, Sama anaknya. Agnia. Hai. Ya,
Oh enggak. Dan ini yang nomor 3 namanya Arya. Ini si Bontot namanya Bisa. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Maaf ganggu waktunya. Sukses ya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Sedayana, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya nih, kemarin kata Pak Tatas tuh hampir batal umroh di checkpoint di Madinah, katanya dibalikin lagi. Iya. Ada yang nangis nggak di salah satu nih? Saya nangis. Nangis? Kenapa tuh nangis? Karena takut enggak kembali lagi ke Indonesia. Lagi ditahan di Oh, Madinah. kalau ditahan enggak Bu, paling dipulangin justru. Nggak mau, sudah belum. Enggak sama di Madinah, udah kenapa? Tapi alhamdulillah ya. Iya, Masya Allah. Kayaknya ini umroh yang doa semuanya ya. iya, Masya Allah. Yang dramatis. Baru kali ini Iya. ya terjadi. Di airport tuh sekarang sepi loh Bu. Nggak ada arrival, kedatangan tuh nggak ada sekarang, ditutup. Saya mau sedikit nanya nih ke Bapak ini. Boleh kita di kapal. Bisa bawa air nih ya yang banyak sekarang karena penerbangan masih lama. Oh, bawa air yang banyak. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak. Nih, saya mau sedikit nanya Pak. Kemarin itu gimana itu perasaannya? Hampir batal. Ya, kita terus terang khawatir ya dengan keputusan pemerintahan Arab Saudi itu melarang kita ke mana, ke Mekah. iya. Itu dibalikinnya di checkpoint ya? Ini checkpoint ya, betul. Checkpoint balik lagi ke Bir Ali. Ke Bir Ali. Terus nunggu ya? Ya, nunggu di sana. Informasi sih 2 kali 24 jam katanya harus nunggu. Tapi kata Pak Tatas kan harus nunggu 24 jam tuh. 2 kali 48. 24 jam, 48 jam. Tapi itu bisa lolos gimana itu ceritanya? Alhamdulillah mungkin Pak Tatas informasi dari ini, kemudian kita coba balik lagi, ternyata pemeriksaan sudah tidak ada. Mungkin polisinya lagi pada sholat gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah, pada intinya bersyukur ya kita umroh datang dari jauh dari Indonesia. Gak kebayang kalau misalnya nggak nyampe ke Mekah ya. Iya. Tujuan kita itu memang tujuannya ke Mekah ya. Iya. Kalau ke Madinah itu kan ziarah. Iya, ziarah. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang. Iya. Semua jemaah IRM nggak sampai dipulangkan ke Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Iya, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama ya. Ya. Ya segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup yang kalian biar channel saya nambah berkembang. Jangan lupa mampir ke Kacong Rama. Terus ini apa? Sahabat salam, don't forget. Blog channel dia. Saya. Yanmu official. Punya channel juga. Iya. Oh, Masya Allah. Yanmu official. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.